Halo anak-anak, ketemu lagi bersama Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran untuk fikih hari ini yaitu tentang sholat bagi orang sakit. Bagaimana cara sholat bagi orang sakit? Ayo, siapa yang tahu? Cara sholat bagi orang sakit yaitu yang pertama adalah dengan cara berduduk, yang kedua dengan cara berbaring, yang ketiga adalah dengan cara telentang. Yang pertama adalah sholat dengan cara duduk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada umat Muslim dengan beribadah kepadanya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Antara kewajiban ibadah yang harus dilakukan umat Muslim adalah mengerjakan sholat fardu, karena sholat merupakan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Umat Muslim wajib mengerjakan sholat fardu, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Bagi orang yang sedang sakit, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan atau ruksa dan kemudahan dalam mengerjakan sholat. Jika seseorang tidak mampu sholat sambil berdiri, maka ia boleh sholat sambil duduk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Yang artinya, maka ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Cara orang sholat sambil duduk adalah dengan cara bersimpuh. Akan tetapi boleh juga duduk seperti ketika tasyahud, yaitu duduk seperti tasyahud awal atau duduk tawaruk pada tasyahud akhir. Orang yang sholat sambil duduk, niat takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah seperti melaksanakan sholat sambil berdiri. Sedangkan tata cara sholat sambil duduk adalah sebagai berikut. 1. Menghadap kiblat dan berniat sholat fardu sambil duduk. 2. Mengangkat kedua tangan takbiratul ihram, dilanjutkan membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah dan salah satu surah dalam Al-Quran. 3. Ruku dengan meletakkan tangan di lutut atau dengan menundukkan kepala. 4. Iktidal dengan mengangkat kedua tangan dengan kepala ditegakkan. 5. Sujud dengan cara membungkukkan kepala dan badan. 6. Duduk tahiyat awal maupun akhir dilakukan semampunya. 7. Sholat diakhiri salam dengan menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri. Yang kedua adalah sholat dengan cara berbaring. Dalam kondisi normal, sholat dilakukan sambil berdiri sesuai tata caranya. Akan tetapi, jika tidak bisa, maka dilakukan sambil duduk, dan jika tidak mampu duduk, maka diperbolehkan sholat dengan cara berbaring atau tidur miring. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut. 1. Dua kaki diarahkan ke arah kiblat. Kepala ditinggikan dengan alas bantal dan muka diarahkan ke kiblat. Selanjutnya berniat lalu takbiratul ihram dengan mengangkat tangan. 2. Bersedekap. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dan salah satu surah dalam Al-Quran. Ruku dan sujud cukup dengan isyarat. 3. Tahiyat awal dan akhir dilakukan sesuai kemampuan atau dengan isyarat. Kedua tangan tidak bersedekap. 4. Salam dengan menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri. Sedangkan yang ketiga adalah sholat dengan cara telentang. Bagaimana cara sholat dengan telentang? Sholat dengan cara telentang dilakukan jika tidak mampu lagi untuk berbaring miring. Tata cara sholat telentang diantaranya adalah yang pertama, posisi badan telentang dengan posisi telapak kaki menghadap ke arah kiblat.
dan jika mampu, kepalanya diberi bantal. Kedua adalah sholat dilakukan dengan isyarat, seperti menganggukkan kepala, kedipan mata, ataupun dengan isyarat hati. Ketiga, bacaan sholat dilafalkan seperti biasa. Jika tidak mampu, cukup dilafalkan di dalam hati. Cukup sampai di sini ya anak-anak pelajaran hari ini, yaitu pelajaran fikih tentang sholat bagi orang sakit. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Sebelum pembelajaran hari ini saya akhiri, kita sama-sama mengucapkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.